Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Boleh sekarang kita perkenalan dulu ya, karena kita kan belum kenal ya. Mau dari mana dulu coba? Maksud ibu bapak di sini kan ada yang tahu nggak kita siapa? Enggak. Ibu bapak perkenalan dulu ya. Boleh. Oh, dari sana boleh. Boleh. Ya, perkenalkan nama Bapak Irman Fajar Kardiana dari Unsil. Temannya Bapak Bahtiar. Tahu Bapak Bahtiar kan? Ya, selanjutnya. Ya, perkenalkan nama Bapak Wahmi ya dari Kawalu, teman Bapak Bahtiar juga. Ya, perkenalkan nama Bapak Sugi Trijaya dari Sambong. Ada yang tahu gak Sambong? Oh, di sana. Ya, itu teman Bapak Bahtiar juga. Selanjutnya, Perkenalkan nama Bapak Yudi, Bapak dari Pangandaran. Ada yang udah pernah ke sana belum? Kebetulan Bapak dekat pantai. Nah, selanjutnya nama bapak siapa coba tebak? Nggak tahu kan? Nama bapak Hajran Anilas. Hajran Anilas. Bapak dari Ciamis. Tahu Ciamis? Ada orang Ciamis? Ya, nah bapak dari Ciamis, kebetulan bapak satu kelas juga, semuanya kita satu kelas sama bapak Bahtiar, gitu. Oke, perkenalkan nama Ibu Elma Riani Fajrin. Bisa dipanggil Ibu Elma, Ibu dari Cirebon. Kalian tahu nggak Cirebon? Tahu. Oke, Ibu di sini sama aja yang tadi dijelasin sama Pak Hajran. Kami di sini satu kelas PPG Unsil. Baik, selanjutnya perkenalkan nama Bapak Reski Agung Maulana, bisa dipanggil Pak Reski. Nah, Bapak berasal dari Singaparna. Ada yang tahu Singaparna? Ada yang dari Singaparna rumahnya? Tidak ada. Oke, nanti boleh lah main-main ke Singaparna biar Bapak yang temenin Singaparna. Sama Bapak juga mahasiswa Unsil dari PPG Prajabatan sama Pak Bahtiar, satu kelas semua ini. Terima kasih. Nah, Izin memperkenalkan kembali ya, nama Bapak itu Bahtiar Awal Nurdin. Sudah tahu? Oh, tahu. Asal Bapak dari Karum Bumi Resik Pangalengan. Sudah tahu nggak Bumi Resik Pangalengan di mana? Rasa dulu pernah ketemu ya? Nah, situ Bapak. Kalau yang nggak tahu mah tanyain ke saya. Ya. Oke, mungkin kita perkenalannya dicukupkan dulu ya. Nanti jika kalian melihat bapak-bapak, ibu-ibu ini di jalan atau di mana aja, sapa ya. Hai Ibu, hai Bapak, gitu ya. Takutnya nanti di jalan bapak teh ketemu kalian, oh ini anak-anak dari lab school, ya nanti ketemu di mana gitu ya. Mungkin cukup perkenalan langsung ke materi. Nah, selama kalian nanti pas pemberian materi kalian simak ya, lihat ya, siap. Nanti kalau ada yang ditanyakan oleh bapak, kalian boleh kalau tahu jawab saja ya. Gitu. Oke, anak-anak. Untuk sekarang kalian materinya itu di sini ada berdamai dengan diri. Nah, di sini damai mulai dari diri. Contohnya itu ketika kalian misalkan ada yang kalian itu nyebelin sama orang itu. Misalkan kalian itu sebel sama bapak. Ya, misalkan. Nah, contohnya itu jangan sampai kalian mengungkapkan ataupun jangan sampai kalian memperlihatkan emosi tersebut, ya. Ngerti gak maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan kalian marah ke orang ataupun apa gitu kan,
Jadi kalian itu jangan sampai ada marah ke orang. Nah, kalian itu redam dulu diri sendirinya dengan cara misalkan tarik napas dalam-dalam. Nah, itu contoh satu. Paham nggak maksudnya? Jadi kan di sini ada judulnya tuh, damai mulai dari diri. Jadi ya, jadi dibenahi dulu diri sendirinya, jangan sampai kalian marah-marah ke orang lain ataupun kalian punya orang tua di rumah terus kalian dimarahin, kalian jadi sebelnya ke orang lain. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Paham? Oke, selanjutnya nah, di sini ada capaian pembelajaran juga. Pembelajaran capaian di sini tentang memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua itu mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Nah, welas asih itu contohnya seperti tadi yang dijelaskan sama Bapak. Paham? Nah, terus memahami konsep ragam identitas diri. Identitas diri, misalkan kamu dari mana? Tahu nggak kayak gitu? Bapak coba pengen tanya dulu satu orang. Karim, kamu rumahnya dari mana? Indihiyang. Nah, itu identitas diri. Tapi identitas diri itu jangan sampai disebarluaskan. Sebarluaskan itu jangan sampai kalian ke orang yang nggak kenal, ya. Karena itu identitas diri itu privasi dan jangan sampai orang lain tahu identitas yang sebenarnya kalian. Identitas itu udah paham kan identitas apa artinya? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bukan privasi, cek. Tapi artinya identitas. Hah? Pengenalan diri. Terus apalagi? Contohnya ada yang tahu nggak? Satu, identitas diri itu nama. Contohnya. Terus asal. Yuk jawab aja yang kencang, nggak apa-apa. Alamat. Asal. Apa lagi? Umur. Terus nama panggilan. Nama lengkap kan itu udah nama. Terus apa lagi? Hah? Nomor telepon, bagus. Apalagi ada yang tahu nggak? Nomor rumah. Selanjutnya di sini masih dalam mulai dari diri. Tadi apa katanya? Kalau identitas itu, apakah kalian semua di sini pernah nggak merasa malu? Pernah. Atau sekarang, aduh aku malu belum. Kalau lihat percaya diri terhadap identitas diri Anda. Tadi misal siapa? Karim orang mana? Indian. Malu gak jadi orang Indian? Enggak, ya. Nah, tapi kan di sini identitas tersebut agar tidak diketahui orang bagaimana? Coba. Jadi kita tidak boleh memberitahukannya ya. Kalau kita tidak diberitahukan berarti kita orang lain nggak akan pernah tahu ya. Nah, jadi coba siapa di sini yang mau menceritakan kisah atau pengalaman malu, misal coplok sendal? Enggak. Atau siapa di sini atau pernah malu karena bobo masih ngompol? Nah, ada yang menceritakan nggak? Aiman gimana Aiman? Jadi pernah nggak waktu bobo terus masih ngompol? Pernah. Malu nggak? Malu ya. Nah, ya begitu kan. Berarti kalian juga, setiap kalian pasti pernah kan merasa malu ya. Coba siapa lagi selain itu? Apa? Contohnya apa? Malu karena apa?
Enggak, lebih parah. Apa? Pup di celana. Tuh, pup di celana ya. Sudah. Nah, begitu ya. Tapi kalian harus menjadi diri sendiri. Jangan melihat orang lain ya. Jadilah diri sendiri. Jangan melihat orang lain karena orang lain sudah punya ini, sudah punya itu. Kita malu sebagai diri sendiri belum punya kayak orang lain. Tidak boleh ya. Kita harus menjadi diri sendiri. Siap, mencintai diri sendiri. Love yourself. Aku tahu. Apa? Cintailah dirimu. Tepuk tangan tuh lah. Terima kasih. Oke, setelah mempelajari mulai dari diri di sini ada games. Langsung. Oke, di sini ada gambar apa? Jengkol. Ada yang suka jengkol di sini? Cung yang suka Cung. Cung coba Pak ke atas lagi. Cuma satu orang yang suka jengkol? Yang lainnya kenapa nggak suka? Coba dari sini dulu. Kenapa? BAB suka jadi bau banget. Karena BAB jadinya bau. Jadi bau banget. Jadi bau banget. Kalau ini suka atau enggak? Suka jengkol enggak? Enggak. Kenapa nggak suka sama jengkol? Nanti kentutnya bau. Yang cewek coba. Suka sama apa? Aku sukanya Aku sukanya pete. Jadi kalau jengkol suka enggak? Enggak. Kenapa nggak suka? Karena pahit. Pahit. Ada yang suka tadi Cung siapa? Coba. Kenapa suka sama jengkol? Enak. Enak. Selain itu? Enak pedas. Enak pedes. Oke. Di sini aktivitasnya suka makan jengkol. Oke. Dari beberapa kalian ada yang suka, ada yang enggak. Tadi yang enggak suka itu yang pertama karena pupnya bau, pipisnya bau. Terus yang kedua kentutnya bau, katanya kayak gitu. Coba satu kali lagi, suka atau enggak sama jengkol? Enggak karena pahit. Enggak, karena pahit rasanya. Oke, iya emang beberapa dari orang ada yang suka dan ada yang enggak. Lanjut Pak Batiar. Di sini ada yang suka olahraga? Ada yang suka olahraga enggak? Kenapa suka banget? Suka banget bisa main bola. Main bola. Soalnya bisa main bola. Badminton. Sama badminton. Karena olahraga itu sehat. Karena olahraga itu sehat, betul. Bisa main basket. Ah? Bisa main basket. Bisa main basket. Coba yang sebelah sini. Karena bisa main badminton. Badminton. Suka nggak sama olahraga? Kamu suka olahraga enggak? Suka? Suka. Yang lainnya? Suka badminton. Suka badminton, berarti suka olahraga. Oke. Di sini beberapa ada yang suka olahraga, hampir semuanya ya satu kelas suka olahraga. Terus di sini ada yang lebih suka kalian olahraga di dalam kelas, di ruangan atau di luar kelas? Di luar kelas. Kenapa di luar kelas? Luas. Selain itu seru. Terus bisa lari-lari. Berarti kalau di dalam kelas nggak bisa lari-lari? Nggak. Bisa nabrak, berarti lebih suka di outdoor ya. Oke, di sini ada aktivitas selanjutnya, sulit memaafkan bahkan sering ada perasaan dendam. Cung, ada nggak yang sering dendam di kelas ini? Ada nggak? Ada yang suka dendam nggak? Ada yang semisal ada salah satu dari kalian minjam pulpen tapi nggak bilang dulu, abi mah iya bakal dendam kok iya. Ada nggak yang kayak gitu? Cung, nggak apa-apa. Salah satu ada nggak?
Gak bisa memaafkan teman-teman. Nggak bisa memaafkan karena kesel sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, berarti oke di sini baik-baik semua saling memaafkan ya. Mantap, lanjut Pak Batiar. Lanjut. Ada yang mau nggak? Gi? Ah. Oke, di sini refleksi dari permainan tadi, coba diskusikan, renungkan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Ada yang paham tadi identitas yang sudah dijelaskan sama Pak Batiar? Apa tadi? Coba diulas. Identitas itu apa? Apa yang tadi dijelasin Pak Batiar? Coba salah satunya. Data-data kita. Data diri kita. Oke, misalnya hobi, terus nama masuk nggak ke identitas? Oke, terus nomor telepon, makan kesukaan, terakhir minum kesukaan. Itu adalah salah satu dari identitas kalian. Coba umpan balik yang cowok udah bisa, cewek coba cewek siapa yang mau cung? Terakhir. Ya, coba. Tadi yang sudah dijelaskan Pak Bahtiar, identitas itu apa? Data diri kita. Boleh coba salah satunya apa, sebutkan? Alamat, betul. Terus nama, nomor telepon, makan kesukaan, terakhir nama panggilan. Oke, di sini identitas kalian jangan sampai disalahgunakan ya. Kalau semisal dalam kelas sama guru itu boleh kita diungkapkan, tapi kalau semisal di luar sekolah ada orang yang tiba-tiba nanya alamat diri kita, atau guru selain guru nanya alamat kalian, jangan sampai dikasih tahu ya, karena itu identitas kalian. Kalau semisal tiba-tiba kalian di jalan ada orang yang nanya, jangan dikasih tahu. Nanti bisa jadi tiba-tiba kalian dibawa kemana, paham? Terus kalau semisal tanya identitas alamatnya di mana, semisal bukan bapak guru, bukan ibu guru, bilang aja nggak tahu, gitu ya. Jangan sampai identitas kalian disalahgunakan sama orang lain. Oke, cakep. Lanjut, di sini ada satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya. Cung, paham nggak? Contoh, di sini kalau semisal ditanyain sama ibu bapak guru umurnya berapa, sebenarnya 8 tahun tapi kalian ngakunya 6 tahun atau 5 tahun. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti di sini jujur semua. Semisal di sini ada yang ngakunya orang Singaparna tapi sebenarnya orang Indihiang, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau semisal ditanya sama orang, jawabnya nggak tahu. Oke, siap. Jadi kalian identitas jangan sampai disalahgunakan kecuali sama kalian yang kenal ya. Kalau semisal sama bapak guru boleh. Kalau semisal kalian di jalan atau di luar ditanyain identitas kalian, jangan sampai dikasih tahu ya. Paham? Lanjut, di sini terakhir dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Cung, yang mau nyebutin siapa? Oke. Salah ini dulu. Yang mana? Oh, ini. Boleh. Identitas. Yang pertama yang paling penting dulu apa? Dari diri kita. Nama, betul. Terus? Alamat, cakep. Terus? Nomor HP. Hobi, terakhir? Makan kesukaan. Tepuk tangan dulu buat temen ya. Oke, lanjut yang cowok. Cung, yang belum. Coba yang belum. Nah, pintar. Coba identitas yang paling penting dulu pertama apa? Nomor telepon. Terus? Nama penting nggak? Betul. Nama. Terus? Hobi. Terus?
Makanan kesukaan. Makan kesukaan. Terakhir, Minuman kesukaan. minuman kesukaan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kalian. Kayak di sini kalian udah pinter-pinter banget ya bisa menyebutkan identitas diri kalian. Berarti kalian paham identitas itu apa? Data diri kita sendiri. Oke, lanjut Pak Batiar. Kayak di sini ada konsep identitas yang dapat diubah. Yang pertama, identitas yang dapat diubah. Yang kedua, identitas yang kurang penting. Yang ketiga, identitas yang sangat penting. Dan terakhir, identitas yang tidak dapat diubah. Ada yang paham nggak yang sudah dijelaskan? Apa? Ada nggak yang paham? Oke, dijelaskan dulu ya oleh Ibu. Di sini identitas yang dapat diubah. Identitas yang dapat diubah itu satu, contoh umur. Umur itu bakalan berubah. Kalian belum kalian bakal terus berkembang. Jadi kalau semisal umur SD, kalian umurnya berapa? 7 sama 8 tahun ya. Pasti nanti kalau naik kelas kalian bakal umurnya naik lagi ya. Semisal yang tadinya 7 jadinya 8, yang tadi 8 jadi 9 tahun. Itu adalah identitas yang bisa diubah. Contoh satu lagi identitas yang bisa diubah, kalau kalian tadinya rumahnya di Indihiyang pindah di Singaparna, itu namanya alamatnya pindah. Berarti itu sama aja namanya identitas yang dapat diubah. Oke, lanjut identitas yang kurang penting. Ada yang tahu nggak? Aku. Apa? Makanan, hobi juga. Makanan, hobi. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu buat temennya. Identitas yang kurang penting, betul yang disampaikan itu nggak terlalu penting juga, karena makanan, hobi, dan minuman itu adalah mungkin hanya diri sendiri yang tahu, atau orang-orang terdekat, dan yang lain juga belum tentu ingin mengetahuinya. Selanjutnya identitas yang sangat penting. Cung, yang tahu apa? Boleh. Apa? Alamat rumah. Alamat rumah, pinter. Nomor Terus HP. Nomor HP. Nomor telepon. Nomor telepon. Kalau nama penting nggak? Penting. Betul, berarti nama masuk ke identitas yang sangat Penting. penting. Tepuk tangan dulu. Pintar. Oke, identitas yang sangat penting ya. Yang pertama, nama, alamat, nomor HP itu privasi kalian ya. Atau semisal nomor ibu apa kalian juga privasi, jangan sampai dikasih ke orang lain. Paham? Soalnya kalau semisal dikasih ke orang lain itu nanti disalahgunakan identitasnya. Oke, pinter. Identitas yang tidak dapat diubah. Ada yang tahu? Betul, apa? Nama, terus ada lagi nggak? Asal, tanggal, lahir. Oke. Identitas yang tidak dapat diubah yang pertama nama dan asal tanggal lahir. Tepuk tangan dulu buat temennya. Oke, baik semuanya, kita masuk ke bagian pada konsep welas asih pada diri. Nah, di sini ini ada asisme atau mengagumi kita berlebih. Fanatisme. Nah, fanatisme itu adalah kelompok diri secara berlebihan, dan yang terakhir ada victim atau menempatkan diri sebagai korban. Nah, di sini yang pertama tentang narsisme, ada yang pernah gak merasa, oh saya ini bisa dalam hal belajar atau berolahraga? Di sini terutama ada yang masuk sekolah olahraga atau atlet olahraga. Di sini ada yang ikut pernah ikut perlombaan di sini ada? Oke. Ngacung, siapa yang pernah? Ini dengan siapa namanya? Salsa pernah ikut lomba apa? Taekwondo. Nah, taekwondo. Oke, Salsa pernah ikut lomba taekwondo. Apakah Salsa pernah merasa bahwa Salsa ini sudah bisa atau sudah merasa, oh saya sudah juara, berarti sudah jago? Pernahkah merasa begitu?
Tidak pernah? Oke, berarti bagus. Berarti Salsa mempunyai jiwa berprestasi yang tinggi. Jadi belum merasa puas dengan satu prestasi. Kemudian yang selanjutnya itu tadi adalah fanatisme. Di sini kelas 2 apa ini? 2C. Kelas 2C. Apakah pernah merasa kelas 2C itu paling terbaik di antara kelas 2 yang lain? Pernah atau tidak? Pernah. Dalam hal apa? Apakah pernah menjadi juara dalam lomba kebersihan kelas? Pernah? Belum? Atau pernah merasa ada lomba di tiap kelas antar kelas 2? Di sini kelas 2-nya dari kelas apa? Kelas A? Berapa kelas berarti kelas 2? 3 kelas. A, B, dan C. Apakah pernah kelas C ini merasa paling baik dari kelas A dan kelas B? Pernah gak? Oh, berarti sama-sama baik ya, dari kelas A sampai C. Kelas A, B, C itu sama-sama baik berarti ya. Oke. Ya, berarti kalau merasa satu kelas itu merasa baik, berarti sama-sama baik ya. Tapi pernah gak kelas C siswa putrinya merasa lebih cantik atau merasa lebih baik dari kelas A dan kelas B? Apakah pernah? Yang putranya juga, apakah merasa lebih jago dalam main bola atau merasa lebih ganteng dari kelas A dan kelas B? Apakah pernah merasakan seperti itu? Tidak. Oke, berarti sama-sama baik ya. Berarti sama-sama baik ya dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Kan kamu udah bilang gitu. Kelas C dari Apa? lebih jago daripada kelas A sama B. Oh. Ya, berarti gak apa-apa ya. Kelas C itu masih berproses ya, berlatih lagi biar sama-sama jadi baik. Nah, kemudian tadi itu play victim. Nah, play victim ini seperti menempatkan diri kalian itu sebagai korban atau orang yang telah dilakukan salah. Nah, contohnya seperti ini nih. Tadi siapa itu yang putri? Siska. Salsa, mohon maaf, Salsa. Nah, meminjam pensil atau alat tulis ke Karim. Nah, tapi pada saat Karim menanyakan pensilnya di mana, Salsa merasa tidak meminjam, malah mengalihkan tuduhannya. Siapa ini yang paling depan? Kia. Nah, padahal Kia tidak meminjam alat tulis ke Karim. Jadi play victim itu seperti menempatkan masalah, seperti jadi merasa tidak bersalah, padahal yang meminjam alat tulis itu kepada Karim siapa? Salsa. Jadi intinya itu Salsa tidak mengaku Sasa ya. Berarti Sasa itu secara tidak langsung tidak mengakui bahwa telah meminjam apa? Meminjam pensil pada Karim. Seperti itu play victimnya. Kemudian apa Bu Elma selanjutnya? Video, apakah jadi ditayangkan video? Rizka tadi Walau nih kan Bapak baru masuk ke kelas 2C, jadi masih menghafal nama-namanya. Siapa tadi? Sasa, Karim, terus ini yang depan Kia ya. Nah, terus tadi setelah menjelaskan play victim nih, selanjutnya ada self-pity atau menghasihani diri secara berlebihan. Contohnya tadi Karim itu pengennya dikasihani atau pengennya dibaikin terus, padahal Karim itu mampu melakukan sesuatu hal. Contoh, Karim itu meminta air untuk minum, padahal tuh di kelas sudah disediakan atau teman-temannya ada yang bawa. Karim sendiri juga membawa atau membekal air minum sendiri, tapi pengennya dikasih. Nah, harusnya seperti itu, jangan boleh berlebihan ya. Jadi kalian juga harus mampu, misalkan tuh bawa bekal air minum sendiri, kalau ada silahkan minum, atau kalau kosong botolnya bisa diisi ulang. Nah, oke, sebentar ya, kita saksikan dulu video semuanya. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia. Atau mereka, kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan
Oke, tuh bisa disaksikan perbedaan kalau di sekolah. Hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitas secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita berbicara soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas. Nah, lihat. Identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke, sudah dilihat videonya barusan? Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Kalian sebelum satu kelas, berarti di sini ada nih yang satu daerah rumahnya. Siapa yang sebelum ke sekolah di sini ada yang sudah satu daerah atau deketan rumahnya? Ada? Siapa yang sudah sebelum bersekolah di sini alamat rumahnya itu berdekatan? Ada? Ini. Sama siapa? Perempuan sama siapa? Siapa namanya? Yang ini dulu. Siapa? Nama. Peta. Terus? Melbi, Peta sama Melbi. Nah, sebelum bersekolah ke sini rumahnya sudah berdekatan kan? Nah, coba yang dari sini juga berarti rumahnya semua kecuali Peta sama Melbi semuanya berjauhan ya. Tapi kan setelah masuk ke sekolah sini, ke sekolah Lem UPI, semuanya bisa satu kelas, bisa tahu. Awalnya nih ada yang sebelum sekolah di sini kan ada yang sudah TK dulu. Ada yang sudah satu sekolah TK sebelumnya di sini? Siapa yang satu sekolah TK? Sama siapa? Bertiga. Oke, nah. Siapa aja? Namanya siapa? Nadine, Cila sama Fajura. Oke, ini sebelumnya sudah satu sekolah ya. Sekarang satu sekolah lagi. Oh, cuman nggak satu sekelas, tapi satu sekolah. Nah, kan oleh tadi video yang sudah ditayangkan kan semuanya juga belum kenal ya sebelumnya. Nah, setelah di satu kelas kan di sini sudah kenal semua ini kelas 2C. Berarti sudah 1 tahun ya bersama. Sekarang sudah 1 tahun lebih. Ya, berarti sudah saling kenal satu sama lain. Sudah tahu alamat rumah masing-masing belum? Karena tadi juga kan alamat juga harus dikasih tahukan kepada orang yang dikenal, jangan sembarangan orang harus tahu. Oke. Jadi jangan sampai kalian ini juga kalian akan terus di sini bareng-bareng. Berarti sampai kelas berapa nih bareng-bareng? Kelas 6. Mungkin nanti di SMP, nanti kalau kalian ya di SMP atau di SMA beda-beda lagi teman-temannya. Nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi dari Bapak siapa tadi? Bapak siapa? Yang barusan yang ngasih materi Bapak siapa namanya? Aduh, udah lupa lagi itu. Bapak Reski dari Singapura. Nah, siapa namanya itu tadi? Kalau ini Bapak siapa namanya? Bapak siapa tadi? Bapak siapa sih? Bapak Irman. Nah, selanjutnya ini menjelaskan tentang the golden rule. Jadi ada satu rumusan yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan budaya, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Nah, di sini ada agamanya apa? Semuanya Islam? Nah, bagus. Kalau di sini semuanya Islam. Kita itu harus mencintai diri sendiri sama dengan mencintai orang lain ya. Inilah Mak. Jadi kepada orang lain itu harus sama seperti cinta sayangnya kepada diri sendiri. Kalau semisal ya kalian itu kalau dipukul itu sakit,
Nah, kalian itu jangan memukul orang lain karena itu apa? Bisa menyakiti diri sendiri juga orang lain. Nah, mencintai budaya dan juga apa di sini? Mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Walaupun kalian beda agama semisal di sini itu agamanya itu berbeda-beda. Jangan membeda-bedakan agama lain. Jangan membulinya. Beda-beda pokoknya mah ya. Ya, jadi selanjutnya ini ada Yuk. Angkat tangannya yang tahu yuk. Yo, siapa ini namanya ini dulu, yang belum. Siapa ini namanya? Nadine. Agama yang kamu ketahui di Indonesia ini ada berapa? Yang pertama apa? Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Satu lagi apa? Satu lagi. Yo, siapa yang bisa satu lagi? Oh. Boleh. Ini yang dekat aja dulu. Siapa ini? Namanya Meta ya? Meta. Siapa? Peta. Apa satu lagi? Katolik. Jadi semuanya ada berapa? Ada. Oh, dari Putra. Boleh ada yang mau dari Putra? Menyebutkan agama? Oh, boleh. Ini yang belum? Siapa yang belum? Ini aja dulu ya. Boleh, ini apa aja agamanya? Islam, Hindu, Katolik, Konghucu, Kristen. Berapa itu? 5. Ada berapa? Coba hitung. Ulangi lagi. Ini siapa namanya? Rasya. Yo, hitung. Apa? Yang ke satu apa? Islam. Yang kedua? Katolik. Yang ketiga? Kristen. Yang keempat? Buddha. Kelima? Apa yang kelima? Apa yang disebut yang kurang? Hindu juga belum. Boleh. Siapa ini namanya siapa? Yo, sebut agama yang ada di Indonesia ada berapa? Islam, Terus? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, bagus. Siapa ini namanya? Raka, panggil Raka. Ya, bagus. Udah. Oke, ternyata kalian udah tahu banyak agama di Indonesia itu bukan Islam aja ya, tapi kalian tetap harus makainya agama Islam. Dengan berbagai banyaknya agama, kalian tetap harus satu tujuannya di agama Islam. Di sini Islam semua kan? Oke, cakep. Lanjut. Kita lanjut dengan Bapak siapa? Ada yang masih tahu gak? Siapa? Bapak Sugi. Nah, kita selanjutnya bakal membuat tindakan konkret. Bagaimana tindakannya? Kalian pernah gak berterima kasih kepada diri sendiri? Ada yang pernah? Gimana? Contohnya gimana? Berterima kasih kepada diri sendiri. Siapa ada yang bisa mencontohkan bagaimana berterima kasih kepada diri sendiri? Kalian kan pasti setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik selalu dengan diri sendiri. Kalian pernah kan berterima kasih kepada diri sendiri? Nah, sekarang kalian coba dalam diri sendiri berterima kasih. Contohnya kayak misalkan ini siapa namanya? Siapa namanya? Kakang. Kakang bilang ke Kakang diri sendiri, Kakang makasih ya udah belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Terus makasih diri sendiri
karena sudah sehat menjalani hari-hari. Gitu gak pernah ya? Nah, sekarang kalian coba ke diri sendiri berterima kasih. Bapak kasih waktu sekitar 15 detik ya. Ke dalam diri aja sendiri. Kayak misalkan kayak tadi, terima kasih diri sendiri telah menjalani hari-hari dengan semangat. Terus apalagi yang kalian ini kan? Nah, seperti itu. 15 detik ya. Bapak hitung 1, 2, 3. Silakan berterima kasih ke dalam diri sendiri. Dalam hati aja dulu. Nanti Bapak cek. Udah? Udah belum? Udah. Bagaimana tadi di dalam hatinya? Terima kasih udah menjadi kebanggaan orang tua. Nice, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kalian pernah berterima kasih ke teman kalian? Pernah? Bagaimana? Mau menjemput hapus kemarin, Aiman suka bilang terima kasih. Nah, iya. Nah, sekarang kalian dalam teman sebangku ya. Dari ini dulu. Kayak misalkan garis ini, baris ini nih. Baris ini, baris ini, baris ini. Bilang ke temennya, bilang makasih. Makasih tentang apa aja yang kalian pikirkan. Coba bilang makasih. Ya ke ini dong, ke temennya. Ya makasih tentang apa? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kebalikannya, yang dari baris kanan ke baris kiri. Coba yang ini bilang makasih ke teman yang ini, yang satu lagi. Ya makasih tentang apa? Makasih sudah menemani setiap hari. Nah, iya seperti itu. Kalian tadi udah bisa bilang terima kasih ke diri sendiri. Jadi kalau kalian lagi capek abis sekolah jangan ngeluh capek, tapi bilang ke diri sendiri, terima kasih ya diri sudah kuat menghadapi soal-soal di sekolah yang susah. Terima kasih ya kaki yang mau berjalan terus mendampingi diri sendiri, seperti itu, paham? Ya, jadi kalau kalian semisal pulang sekolah jangan ngeluh capek, tapi bilang diri sendiri terima kasih ya. Paham? Paham. Semuanya masih pada semangat? Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Kita aplikasi lagi ya. Kalau tadi secara verbal atau ucapan kalian mengucapkan terima kasih kepada teman, kepada diri sendiri. Nah, sekarang kalian buat galeri diri ya, membuat identitas diri. Nanti kalian buka bukunya ya, kalian buka buku, kemudian kalian mencatat identitas diri. Tadi identitas apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, apa aja identitas diri? Nama, alamat, nomor telepon, hobi, ada lagi? Asal tanggal lahir, Tempat tanggal lahir, terus makanan kesukaan ya, minuman kesukaan, masih banyak ya. Ya. Nah, itu sebagian dari identitas diri. Nah, nanti kalian catat ya di buku masing-masing identitas diri kalian, baik dari nama, terus tadi ada makanan favorit, minuman favorit, kalian cantumkan di kertas atau di buku kalian ya. Kamu mau warna apa? Kuning. Beda. Kalian nama, hobi atau nomor HP, identitas. Ini udah dapat semuanya. Nama, asal sekolah itu sama identitas diri kalian. Ya. Agama juga sama aja identitas. Coba tulis. Terus tadi kalau mau
makanan favorit boleh dicatat sama kalian. Minuman favorit kalian apa boleh. Pokoknya cantumkan identitas kalian sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin di kertas itu. Bisa dibalik gak apa-apa juga. Ada yang belum? Mau warna apa? Hijau. Atau mau warna itu? Biru. Hijau ada. Silakan diisi nama-nama. Kesukaannya apa? Hijau boleh ditulis lagi. Boleh. Tidur. Yang udah boleh. Di yo, tempel aja. Tempel aja di mana? Ya. Gak apa-apa yang belumnya kita. Oke, makasih Pet. Tuh, tempel. Tos dulu. Tempel. Nah, yang udah nanti ditempel. Makasih, siap. Ayo percaya diri, percaya diri, percaya diri. Yuk. Udah? Yang udah boleh tempel di depan. Ya gak apa-apa, tulis lagi. Minta lagi aja Pak, kan masih ada lagi nggak? Masih lagi. Ada banyak. Masih banyak. Warna kuning? Mau warna apa? Kuning. So. Nah, ininya nulis di sini. Udah apa-apa. Udah, yang udahnya boleh dulu. Bentar. Mau tempel. Sepeda, baca buku, olahraga, apa? Yang saya udah sama belum? Apalagi yang belum? Lanjutin. So, kalau udah nanti langsung ditempel di depan. So, boleh nanti agak pahat. Boleh sini, boleh sini. Yuk. Tempel. Udah tempel. Agama udah belum? Udah, terus asal sekolah? Oh. Udah? Apa lagi? Minuman kesukaan apa? Yuk. Ini udah semua? Udah, pintar. Minuman kesukaan, terus asal sekolah ada belum? Ini apa? Minuman? Ini minuman makanan. Di sini agama satu lagi, terus udah. Agama satu lagi. Di sini agama. Ya, titik 2 Islam. Langsung tempel ke depan. Yang belum siapa lagi, Cum? Udah semua? Cewek udah semua? Udah. Yang cowok udah semua belum? Udah, oke, pintar. Mana? Belum? Apa lagi yang belum? Bentar, Mbak. Identitasnya apa itu? Nama, terus
alamat sama tulis asal sekolah aja nak. Sok. Sama kamu ini. Nah, ini nama aslinya siapa? Ajura. Yuk, tempel. Sok, di mana? Di sini. Boleh. Sip. Pinter. Oke, sok, boleh duduk. Oke, terima kasih. Tadi yang udah dijelasin, yang habis dipaparin itu materinya apa? Identitas diri, pinter banget. Identitas diri itu apa? Data diri kita. Terus data diri, identitas diri itu tidak boleh disebarluaskan ke orang lain, ya? Paham? Contohnya identitas itu, contohnya apa satu dia? Hah? Nomor telepon, nama, tanggal lahir, agama, ras dan suku dan lain-lainnya ya. Ternyata identitas itu bukan nama saja. Ya, paham? Identitas itu banyak dan kalian jangan sampai menyalahgunakan dan mengetahui ke orang yang tidak kita ketahui. Terima kasih kepada anak-anak yang hari ini sudah bersemangat, ceria sampai akhir. Mungkin Bapak Ibu guru boleh ke depan dulu. Kan pembuka kudu ditutup ya mah. Baik, semuanya konsentrasi. Bagus. Nah, dari tadi kita dari awal alhamdulillah kita sudah beres ya, sudah selesai. Tepuk tangan dong. Terima kasih buat adik-adik semuanya, teman-teman dari kelas 2C. Bagus sekali, sangat senang sekali bagi Bapak bisa seperti ini, dan baru ketemu juga Bapak sangat ya senang sekali ngajar di kelas 2C. Sangat semangat dan kondusif, bagus, pertahankan, baik. Bagus. Mungkin dicukupkan saja dari Bapak ya. Terima kasih waktunya. Kita berdoa terlebih dahulu lah. Berdoa bersama-sama, mulai. Duduk siap dulu. Duduk siap dulu. Siap. Berdoa mulai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.